Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. Hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Judul perikop itu adalah kasih. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu berkesudahan. Nubuat kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakanku itu. Karena sekarang kita telah melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini, perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia roh dan pertemuan dalam jemaat Tuhan. Peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat Tuhan. Nah, saudara, jika perikop sebelumnya Rasul Paulus bicara tentang karunia yang diberikan kepada kita, karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita, itu tujuannya adalah supaya semua orang Kristen tahu bahwa semua karunia rohani itu untuk membangun tubuh Kristus dan bukan untuk kemuliaan atau kepentingan diri dia sendiri. Karena itu karunia itu harus digunakan untuk tujuan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjelaskan hal yang lain. Dia bilang bahwa tapi di balik semua karunia itu, maka yang penting adalah kasih. Kenapa yang penting adalah kasih? Karena kasih itu mengikat semua karunia-karunia itu. Kasih itu penting, karena itu kita harus mengusahakan kasih. Tanpa kasih, maka karunia rohani hanya menghasilkan perpecahan. Saya kira ini berlaku bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, seringkali orang yang memiliki karunia, dia bisa jatuh ke dalam kesombongan, karena dia menganggap dia lebih hebat daripada yang lain. Dan lebih lagi, dia meremehkan karunia-karunia yang lain. Ingat saudara, Allah adalah kasih, dan karena itu, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak ada di dalam Allah. Kasih itu mengikat semua orang. Ketika kita ada di dalam kasih, karunia-karunia kita yang berbeda-beda, itu tidak menjadi pemicu untuk terjadi perpecahan. Karena ada kasih, karena kasih itu seperti tali yang mengikat perbedaan itu. Dimanapun kita ada, ingatlah bahwa kasih itu menjadi yang terpenting. Mungkin kita ada di tempat pekerjaan kita, mungkin kita ada di masyarakat. Semua orang punya kelebihan yang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda. Tapi ketika kasih itu mengikat semua, maka kita menjadi sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang utuh. Kenapa? Karena semua keunikan-keunikan itu diakomodasi sedemikian rupa, digunakan sedemikian rupa. Karena itu saudara, hendaklah kita saling mengasihi. Dan bagian akhir dari bagian tengah dari perikop itu, Rasul Paulus kemudian menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mengasihi. Nah, bagian ini penting bagi kita
supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita, dan bukan alat untuk menghakimi orang lain. Jadi bagian itu adalah untuk mengintrospeksi diri kita. Dia berkata, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak bersuka cita untuk ketidakadilan, tapi untuk kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, itu merupakan hal-hal yang bisa kita lihat dan menjadi bagian untuk kita memeriksa diri kita. Apakah di dalam diri kita kasih Allah itu sudah bertumbuh secara sempurna, ataukah memang ada bagian yang harus kita kembangkan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah masih ada perbuatan kita atau tindakan kita yang masih belum mencerminkan kasih Allah di dalam hidup kita? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, biarlah kehidupan kita selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi kembali hari ini Tuhan. Itu hanya karena karunia-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau, selalu mengasihi sesama kami, dan hidup di dalam kasih yang tulus kepada semua orang Tuhan. Sehingga kehidupan kami sungguh memancarkan kemuliaan-Mu di dunia, menjadi gambar dan rupa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ajar kami untuk melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua yang kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.